Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan perkara kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim tetap dilanjutkan tahap pembuktian. Ya, sementara itu Google akhirnya memberikan klarifikasi usai terseret dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook. Masih terseret nggak sih? Kami sampaikan yang mulia. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah. Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa Nadiem Makarim dan meminta persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian yang akan digelar pada 19 Januari 2026. Majelis Hakim menilai perlu adanya pembuktian sejumlah hal terkait peran Nadiem sebagai pembuat kebijakan, pendalaman terkait dugaan memperkaya diri hingga investasi Google di Gojek. Pembacaan putusan atas perlawanan atau eksepsi yang diajukan terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap eksepsi atau perlawanan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan sah menurut hukum dan memerintahkan untuk pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan. Nadiem Makarim kecewa atas putusan hakim yang tetap meminta kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tetap dilanjutkan dalam tahap pembuktian. Meski kecewa, namun Nadiem tetap menghormati putusan majelis hakim dan siap menghadapi agenda pembuktian. Ya, Pak Nadiem mau bicara. Google sudah membuka suara. Google sudah membuka suara dan nanti akan terbukti juga mengenai yang 9 miliar yang tidak sama sekali diterima saya, dan itu ada kekeliruan investigasi. Semuanya akan terbuka satu persatu, fakta akan terbuka. Terima kasih. Terima kasih. Penolakannya tadi bagaimana Pak Nadiem? Pembuktiannya, persiapannya bagaimana Pak? Saya memang kecewa, tapi saya akan menghormati. Sementara jaksa penuntut umum menyinggung perihal pembuktian sesuai KUHP baru, JPU meminta pihak Nadiem Makarim jika memiliki bukti lain dibawa ke persidangan, bukan di luar persidangan. Pembuktian di KUHP yang baru itu, nah mungkin kita sama-sama baca literasi yang inilah, yang lebih dalam. Jadi penasihat hukum dan terdakwa tuh dia punya hak untuk mencari alat bukti sendiri untuk dia bawa ke persidangan. Nah, kalau dia merasa alat bukti yang disampaikan oleh penuntut umum, jadi alat bukti itu hanya disampaikan di persidangan, Mbak. Bukan disampaikan, mohon maaf, kita khawatir kalau misalnya di acara-acara di luar persidangan seperti itu. Jadi sama-sama seperti itu. Jadi harus dihadirkan di persidangan alat bukti itu karena azasnya jelas kesetaraan antara penuntut umum, advokat maupun terdakwa dalam hal membuktikan, sama-sama membuktikan apakah perbuatan terdakwa ini ada kesalahan, ada perbuatan pidana atau tidak. Kuasa hukum Nadiem Makarim Ari Yusuf Amir siap melanjutkan proses pembuktian pada dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Ia juga menunggu lampiran audit BPKP yang akan diserahkan oleh jaksa penuntut umum guna membuktikan kerugian negara. Tentunya ini penting sekali ya, karena Google adalah pihak yang selalu disebut memberikan keuntungan Nadiem, dan Google sudah menyampaikan statementnya secara resmi itu menerangkan bahwa memang tidak ada niat jahatnya Nadiem dengan Google tersebut. Dan yang paling penting adalah tadi disampaikan dalam persidangan, audit BPKP ini penting untuk diserahkan kepada terdakwa. Ini jangan jadi presiden, nggak boleh itu. Jadi ketika orang dituduh kerugian keuangan negara, audit BPK atau audit BPKP harus diserahkan. Bagaimana seseorang akan membela dirinya kalau dia tidak jelas apa yang dilakukan? Jadi ini akan jadi presiden kalau ini tadi tidak kita lawan. Sebenarnya yang dapat diajukan adalah terkait dengan kompetensi relatif, terkait dengan obskur libel, terkait dengan error in persona, atau kalau dalam KUHP yang baru 206 itu salah satunya adalah dakwaan tidak dapat diterima. Nah, kemarin tentunya Nadiem sudah mengajukan alasan-alasan dan juga pernyataan yang harus meyakinkan hakim agar dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaannya juga harus dibatalkan. Tetapi terkait dengan dakwaan tidak dapat diterima. Nah, dengan ditolaknya eksepsi ini berarti hakim menerima dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan hal ini tentunya isi dari dakwaan itu perbuatan. Perbuatan-perbuatan ini suatu rangkaian perbuatan. Ini kan bukan pidana konvensional atau pidana umum, ini pidana khusus. Jadi
memang agak lebih rumit untuk melihat perbuatan-perbuatan tersebut. Dan di sini terlihat jaksa penuntut umum juga memberikan rangkaian perbuatan dari awal hingga terkaitnya, kalau tadi Mas Iqbal bilang terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Nadiem. Kemudian juga bagaimana ini kaitannya dengan memperkaya diri. Bagaimana dengan investasi, bagaimana kepemilikan saham Nadiem di Goto atau Gojek atau PT Akap tersebut. Nah, semuanya itu merupakan rangkaian, dan rangkaian-rangkaian tersebut hakim masih meyakini sehingga memutuskan untuk menolak eksepsi dari Nadiem sendiri. Sementara itu, Google akhirnya memberikan klarifikasi usai terseret dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook yang diduga dilakukan oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam penjelasannya, Google menyatakan mereka tidak pernah menjual Chromebook melainkan hanya memberikan lisensi. Hal ini disampaikan Google melalui blog resmi miliknya. Google juga mengaku tidak pernah menawarkan imbalan apapun kepada penjabat Kemendikbudristek supaya kementerian menggunakan produk Google. Menurut Google, hubungan investasi mereka dengan Nadiem memang sudah terjalin jauh sebelum Xbox Gojek tersebut ditunjuk sebagai Mendikbudristek. Google menyebut klarifikasi perlu disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah proses hukum yang sedang berlangsung. Selain itu, Google menegaskan Chromebook tidak diproduksi atau dijual langsung oleh perusahaan kepada pelanggan akhir, termasuk pemerintah. Proses pengadaan perangkat sepenuhnya dilakukan oleh produsen perangkat asli Original Equipment Manufacturer atau OEM independen serta mitra lokal di Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.